Baik, selamat pagi semuanya. Jadi kembali lagi kita di kelas bisnis geografi. Jadi pada materi kali ini kita akan masuk pada materi pembuatan data vektor gitu ya. Nah, ini yang pertama, dari mana biasanya kita mendapatkan data spasial. Jadi kalau yang kemarin kalian menggunakan data SMA, data kecamatan, data genangan, itu dari mana? Nah ini ya, kita sudah pakai itu, misal kelurahan juga, lalu peta jalan dan lain-lain. Itu bisa dari beberapa sumber. Yang pertama bisa kita membeli, yaitu membeli source petanya, data peta ya, bukan peta, cuman datanya, yang kita beli datanya. Lalu yang kedua bisa menyewa. Lalu yang ketiga download dari free resource. Lalu yang keempat kita bisa membuat sendiri. Nah, untuk Indonesia, peta-peta besar Indonesia dapat dibeli di BIG, Badan Informasi Geospasial, yaitu badan resminya pemerintahan kita. Lalu produk peta yang dibagi menjadi kotak-kotak gitu ya, jadi bukan per wilayah tapi kotak-kotak. Lalu nanti data tersebut bisa diproses dulu, bisa kita merge, bisa kita clip dan lain sebagainya. Cuman itu nanti akan kita bahas di minggu ke 6 nanti akan kita bahas itu. Karena nanti untuk pembuatan data vektor ini kita akan mempunyai 2 pertemuan, yang ini masih part pertama. Lalu untuk minggu depan untuk part keduanya. Lalu ada banyak free resource juga. Lalu yang ketiga adalah untuk data satelit kita bisa membeli penyedia semacam LIDAR, QuickBird dan Landsat. Saya coba bukakan contohnya peta peruntukan lagi. Nah, kalau di peta peruntukan ini punya Surabaya. Peta Surabaya itu beli ya. Jadi mereka bukan beli, seperti berlangganan begitu. Per tahunnya hampir 2 miliar gitu kalau nggak salah. Nah, ini kalau kalian buka, pertama kali buka itu adalah peta open layer ya. Ini peta ping aerial begini. Kalau kalian buka di layer, lalu ada layer dasar. Nah, ini ada LIDAR Surabaya. Bedanya apa? Bedanya dia lebih up to date lagi. Jadi dia benar-benar dari satelit yang up to date. Coba kita cari apa lagi ya. Contoh paling gampang sebetulnya adalah kita mencari Galaxy Mall, karena kan sebelumnya Galaxy Mall itu hanya Galaxy Mall 1 dan 2, sekarang ada Galaxy Mall 3. Sebentar kita cari Galaxy Mall di Rungkut berapa. Nah ini agak lambat ya, mungkin ini dia ngelutnya langsung semua ini. Sebentar kita coba lihat ini jalan apa, Insinyur Soekarno, sudah Permai, Uner, enggak sampai. Ini GM ini. Nah ini GM ya, ini GM, ini Bing Road seperti ini tampilannya. Kalau ada OpenStreetMap juga. Yang OpenStreetMap kayaknya sudah ada jembatannya, Bing Road. Nggak kelihatan galaksinya, kita coba LIDAR. Nah, enggak, berarti bukan terupdate, cuma dia lebih detail. Kalau misalnya kita zoom segini seharusnya lebih jelas lagi. Coba kita lihat, tunggu ya. Nah, dia sampai dengan kelihatan mobil-mobilnya juga. Kalau yang mapping aerial dia nggak kelihatan, cuma secara data update-nya dia lebih update ping aerial sepertinya. Karena ini sudah ada GM, yang LIDAR belum ada, padahal bayarnya lumayan ini. Kalau kita zoom lagi segini, itu lebih detail lagi ya, kurang lebih seperti itu untuk yang jenis peta LIDAR. Lalu ada juga yang sebelumnya kita bisa ngomong itu bisa membuat sendiri. Jadi memang sebetulnya kita bisa mengumpulkan koordinat. Jadi selama kita bisa mengumpulkan koordinat yang ingin kita petakan, yaitu berarti bisa kita menjadikan data vektornya. Ini menyewa peta bisa di here.com. Dari free resource ini bisa dari OSM nya di sini yang kita kemarin coba buka di OpenLayer, itu kan free ya. Lalu ada plugin untuk
menurut peta dari OSM juga. Nah, itu gratis. Lalu selanjutnya projection. Cuman sebelum ke projection saya mau cerita sedikit lagi yang terkait dengan ini, membuat sendiri. Nah, jadi di peta peruntukan ini saya kurang ingat ya apakah saya sudah pernah cerita yang ini. Jadi data ini misalnya kita lihat di rungkut. Nah, data ini sebenarnya yang mengumpulkan dulu awal-awal pertama kali dibuat ini kan sudah diperbarui di web ya. Sebelumnya dia terkunci di ArcGIS kalau nggak salah. Itu yang mengumpulkan datanya mahasiswa Ubaya kerjasama dengan Pak Daniel selaku dosen. Beliau mengumpulkan data petanya, jadi keliling gitu ya, mahasiswanya keliling mengumpulkan titik koordinatnya lalu digambarkan dalam bentuk peta. Selanjutnya kita lanjut ke yang kedua, yaitu adalah projection. Nah, jadi kita bisa melihat video yang sudah saya sediakan di ULS, atau kalian juga bisa melihat di YouTube tentang projection. Singkat cerita, bentuk bumi ini kan bentuknya 3 dimensi ya, jadi harus dibuat ke dalam bentuk datar 2 dimensi. Maka diperlukan metode untuk mentransformasi. Jadi untuk mentransformasi ada berbagai macam cara, ada berbagai macam metode, yaitu ada bentuk dari bentuk tabung, lalu ada mulai dari bentuk kerucut dan metode lainnya. Karena bentuk yang berbeda-beda ini maka mengakibatkan posisi X pada suatu objek di dunia ini diproyeksikannya dengan cara berbeda juga dan nilainya berbeda juga. Jadi ada sebagai contohnya ada UTM sama ada degree gitu ya. Jadi nanti degree dan UTM nilainya beda walaupun titik lokasinya sama. Indonesia berada di ekuator ya, jadi sehingga menggunakan proyeksinya dari bentuk silinder atau distorsi. Maka dari itu untuk peta Indonesia kita menggunakannya degree dan UTM. UTM menggunakan proyeksi tabung lalu dibagi menjadi bagian kecil-kecil dengan nilai satuan berupa meter. Untuk 1 degree-nya 1 derajatnya kurang lebih 100 kilo. Nah, untuk dikikis juga bisa ya, untuk secara degree dan UTM-nya bisa disetting secara manual ataupun secara otomatis sesuai dengan file layer yang kita punya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, kita coba buka kikis lagi, lalu kita buat new project aja, new empty project, lalu kalian coba tambahkan layer, add vector layer. Ini misalkan kita coba masukkan provinsi SAP, ini ada EPSG 4326. Nah, lalu di Indonesia ini kita lihat 112, -7. Nah, itu biasanya adalah degree. Kalau UTM nanti isinya beda lagi koordinatnya. Nah, ini ada contohnya. Jadi ekuator, kalau misalnya ekuator berarti dia semakin ke bawah, karena dia berada di ekuator, semakin bawah nilainya semakin negatif, semakin ke kanan semakin positif. Makanya di Indonesia kan posisinya di sini, makanya kebanyakan dia posisinya Y-nya adalah negatif, X-nya positif, gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di kikis sendiri kita bisa mengkonvert layer peta dari projection ke projection lainnya. Jadi nanti ada pilihan projectionnya. Nah, ini ya, jadi misalkan kalian export, save feature. Nah, ini ada CRS. Nah, ini PSG-nya bisa kita rubah. Kita coba ya. Jadi misalnya ini provinsi. Kita klik kanan, export, save feature. Nah, ini kita bisa sesuaikan lagi PSG-nya. Jadi CRS-nya bisa kita rubah. Seperti itu. Next. Nah, menurut peta OSM, pada versi terbaru kikis terdapat sumber data baru yaitu XYZ. Salah satunya adalah basemap OSM. Tambahkanlah ke project Anda. Oke, kita langsung praktek ya. Jadi nanti kita menambahkan OpenStreetMap. Saya hapus dulu layernya. Oke. Lalu di sini di atas ini ada namanya Open Data Source atau enggak Open Data Source Manager, atau enggak kalian bisa klik CTRL L. Nah, ini ya.
Nah, lalu sekarang scroll ke bawah ada namanya XYZ. Nah, di XYZ ini kalau di versi Kikis yang baru sudah bisa menambahkan ini tadi, menambahkan base mapnya OSM. Kita tambahin dulu ya. Oh sorry, ini kan kita menambahkan lagi, nggak perlu sih. Jadi kayak kalian mau masuk XYZ lalu langsung add aja tanpa diubah-ubah. Ini sebenarnya sudah OpenStreetMap, di add. Nah, nanti akan ada muncul layer baru. Kita kalau sudah di add, kita klik close. Ini sudah ada base mapnya OSM. Kita lihat Surabaya. Nah, ya ini sudah OSM. Sebenarnya sudah sama seperti yang kemarin yang kita pakai web ini ya, OpenAir plugin. Cuman ini istilahnya kan kita masuk pakai plugin. Nah, kalau ini sudah bawaannya dari Kikis. Saya save dulu projectnya biar nggak hilang. Week 2, week berapa nih? Week 4. Seperti itu, kita sudah menambahkan Kikis base mapnya OSM di Kikis. Nah, selanjutnya kita akan download Quick OSM. Nah, jadi Quick OSM ini untuk mengambil data peta pada layer tertentu. Nah, caranya kita buatlah file baru berupa batas wilayah Kelurahan Tenggilis Mejoyo. Nah, gimana caranya? Jadi kita akan punya peta, kita tambahkan dulu layer peta yang ada di week berapa itu ya. Kalau nggak salah di week 1 ya. Di week 2. Nah, ini di week 2 ada kelurahan. Kita ada kelurahan SHP di week 2, kita open, kita add. Akan ada muncul kelurahan ini. Nah, kita zoom di Surabaya. Nah, ini sekarang kita punya base mapnya OSM. Nah, lalu kita sekarang sudah punya layer yang pertama adalah kelurahan. Nah, sekarang dimintanya di slide adalah kita mengambil petanya Tenggilis Mejoyo. Tapi kita harus punya layernya Tenggilis Mejoyo. Nah, berarti yang kita harus cari ya. Kita klik kanan di kelurahan, lalu open attribute table. Kita cari kelurahan Tenggilis. Misalkan kita query ya, pakai ini select feature using expression. Kita cari yang kelurahannya, kita pakai I like persen Tenggilis. Kita select feature, hasilnya Tenggilis ini. Kalau ini apa? Ini adalah Kendang Sari, Tenggilis Mejoyo, Rungkut, Kecamatan Tenggilis. Oh, kayaknya mendingan kita ngambil yang kecamatannya Tenggilis gitu ya. Kecamatan I like Tenggilis. Nah, ini kayaknya ini aja ya. Kita akan motong ini. Nah, ini biar menjadi layer sendiri. Caranya ini ya, sudah dijelaskan di slide sebelumnya ada. Nanti coba kalian cek di slide sebelumnya. Di kelurahan klik kanan, export. Nah, exportnya bukan yang select feature, tapi yang save selected feature. Nah, ini yang jadi yang di selected. Kita save. Nah, ini bukan file name-nya, bukan ditulis begini, Tenggilis. Bukan, ini salah besar. Jadi paling aman ya kalian klik titik tiga ini. Nah, ini karena ini langsung menuju ke filenya. Kita masuk ke dosen BG di sini aja deh, Tenggilis. Save. Oh ya, formatnya jangan GeoPackage ya, kita pakai GeoJSON aja. GeoJSON, saya save di ini. Nah, kenapa harus klik titik 3 ini? Biar ini ya, biar langsung file lokasinya ketangkep juga. Kalau kalian nama tok nanti error. Lalu EPSG-nya kita pakai EPSG 4326. Setelah itu sudah, yang lainnya biarkan, lalu di OK. Nah, nanti akan ada muncul layar baru ya Tenggilis. Coba ini kalian matikan. Nah, ini masih ada kuning-kuningnya. Coba kuning-kuningnya kita hapus dulu. Di select. Nah, Tenggilisnya jadi layar sendiri. Ini kalau misalkan kita matikan yang kelurahan, Tenggilisnya masih ada karena memang dia menjadi layer sendiri. Nah, sip. Nah, sekarang kita coba kasih warnanya. Sebentar saya cek jalan. Oke.
saya kasih warnanya, transparansinya kita kurangi, misalkan 25%. Nah, beri kelihatan kalau ini tenggilis. Selanjutnya kita akan install plugin. Jadi masuk ke menu plugin, manage and install plugin. Settingannya unavailable. Nah, ini kayaknya koneksi saya reload repository. Kita coba cari aja ada QuickOSM. Sebentar saya cek dulu jaringannya. Ini harus hijau connected ya. Saya coba masuk lagi ke plugin. Nah ini ya, sampai sudah connected. Tadi kalau misalnya nggak connect, coba kalian cek koneksi, atau tadi saya save dulu project lalu saya restart gigisnya. Sekarang masuk ke all, kita cari QuickOSM. Nah ini ya, ini ada QuickOSM, kita install plugin. Installing plugin QuickOSM. Oke, plugin sukses. Kita close. Lalu kalian coba cek di menu vektor, harusnya ada muncul QuickOSM ya. Lalu kita pilih yang QuickOSM. Nah, quick query. Nah, ini kita pilih jangan yang in, tapi kita cari yang layer extend. Ya, jadi extendnya itu maksudnya sesuai dengan yang layer kita punya. Kalau misalnya kalian mau cari yang kelurahan, ini bisa juga sebetulnya, cuman biasanya lambat ya karena terlalu banyak. Jadi kita ambil yang tenggilis saja. Nah, tenggilisnya kan sudah kita potong sendiri ya layarnya. Kalau sudah, kita langsung run query. Nah, ini kayaknya harus koneksinya bagus. Ini mirip-mirip dengan itu ya, pada saat mengonlinekan peta. Nah, itu agak rancu, maksudnya agak berbahaya. Jadi kalau misalnya koneksi kalian jelek, bisa jadi nanti ngadat di tengah jalan gitu. Ini dia lagi ngeparse data multi polygon. Lalu nanti kita dapat data pointnya juga, harusnya kita juga dapat dan lain sebagainya. Jadi yang dipunya sama QuickOSM kita ambil sebesar dengan layer tenggilis. Nah, kita pilihnya yang layer extend. Kita tunggu. Nah, kalau sudah sukses, sudah 100%, kalian boleh close QuickOSM-nya. Lalu ini ada all keys ya, di sebagai ada all keys. Lalu ada ini ya, ada all keys yang bentuknya polygon, ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya point, dan lain string, ada yang multi polygon. Kita zoom out. Nah, ini memang nggak apa-apa, dia terkadang memang di luar dari yang kita inginkan. Kita tadi milih tenggilis, cuman nggak apa-apa. Terus lalu di sini ada gambar seperti apa ya. Nah, ini tandanya adalah temporary scratch layer. Jadi kalau memang ini nggak kalian save ya, berarti nanti dia menghilang, datanya akan nggak ke save. Jadi ini memang temporary saja. Lalu coba yang all keys yang multi polygon kalian matikan. Nah, ini kita dapat banyak garis, lalu banyak point. Kita coba buka yang di point dulu, klik kanan, open attribute table. Kita perbesar ya, kita full screen. Ini ada fieldnya, kita dapat full ID, OSM ID, OSM type, barrier, lalu akses, lalu address street ya, nama jalan, ini jalan panjang, jalan ronggo dan lain-lain. Opening hours, lalu banyak field-fieldnya, cuma memang banyak yang kosong. Jadi kemungkinan besar memang di wilayah ini kebetulan misalkan datanya nggak ada, kayak misalnya populasi, Wikidata, Wikipedia dan lain-lain. Terus ke kanan, oke, habis. Lalu yang jalan, kita coba lihat. Ya betul. Nah, yang all keys yang multi polygon kita nggak usah pakai dulu, jadi kita fokusnya ke yang line string sama point. Nah, ini kita sudah dapat ya, berarti kita di daerah tenggilis sudah dapat datanya. Tadi kita coba cari Ubaya ya. Sebentar, Ubaya itu di mana tadi? Ubaya.
Ini industri, lurus Ubaya ke sini, daerah sini, Tenggilis Mejoyo. Di sini Ubaya harusnya ya. Cuman nggak apa, ini kayaknya dapat juga kita datanya. Nah ini kita coba dapat datanya Ubaya. Untung aja kita dapat ya, seharusnya malah tadi kita diperbesar lagi pada saat motong. Ini kita coba masuk ke sini ya, identify feature, kita coba zoom in ke sini, ke poinnya diklik dulu, layarnya harus diklik. Nah ini apa ini? Nah ini namanya Indomart Point, Jalan Tenggilis. Lalu kita cari lagi, ini halte 1. Lalu ini apa lagi? Ini kos-kosan ini kayaknya, AN 15. Lalu kita cari lagi, geser info, ini apa, Indomaret lagi, ini harusnya Alfamart sebelahnya ya, seperti itu. Jadi kita bisa dapat secara gratis datanya dari WSM tadi. Selanjutnya ini kita sudah dapat, sekarang kita masuk ke georeference. Sebentar, saya back dulu data peta SM. Oke, georeference. Nah, ada kali memang layar peta dibutuhkan, yang dibutuhkan belum ada, maka perlu pembuatan data peta sendiri. Umumnya cara yang digunakan adalah membuat peta. Membuat peta itu ada yang survei lapangan bawa GPS ya, jadi dia jalan lalu bawa GPS, lalu misalkan tercatat secara otomatis. Kalau sekarang kita bisa membuat aplikasi sederhananya via Android, tapi kalau dulu mungkin dicatat dulu di Excel, lalu baru dimasukkan ke sistem. Ini ya contohnya data SMA, itu kan dia ada di Excel. Lalu yang kedua ada melakukan digitasi, yaitu melakukan proses pembuatan peta vektor secara langsung di layar komputer. Jadi pakai aplikasi juga, pakai QGIS kita nanti, atau enggak ArcGIS. Nah ini ya, saya ceritakan tadi peta awal, peta peruntukan tadi awalnya bertumpuk-tumpuk peta kertas ukuran A1 yang kemudian di scan lalu didigit oleh 40-an mahasiswa. Diubah pada tahun 2012. Nggak terlalu lama juga ya, baru kurang lebih 9 tahun yang lalu. Nah, untuk menambahkan itu gimana caranya? Itu adalah melakukan digitasi lewat komputer. Kita harus menaruh gambar dulu yang mau digitasi. Nanti kita akan coba menambahkan foto Ubaya. Nanti saya upload di WLS juga. Lalu kita tambahkan juga shapefile peta dunia dari week sebelumnya. Lalu kita cek ya hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita coba dulu tambahkan foto Ubayanya. Kita tambahkan layer dunia dulu. Kita add vector layer di week ketiga. Di week ketiga ada countries. Nah, kita masukkan add close. Nah ini ya, ini country-nya seperti ini kurang lebih. Lalu kita masukkan juga foto Ubayanya. Jadi ada foto Ubaya PNG. Langsung di itu aja, langsung di drag and drop. Ini Ubaya kita drag ke layarnya, lalu kita taruh di paling atas. Zoom to layer, nggak kelihatan ya. Apa ceritanya, saya matikan dulu. Zoom to layer, countriesnya kita keluarin. Countriesnya di Oke, ini sepertinya beda projection ya. Ubaya EPSG 3. Oke, gini aja, kita buat project baru dulu. Yes, discard. Kita tambahin layer lagi, ulangi, karena tadi kan sudah sama buku SM-nya, lalu sama open base web-nya, jadi mungkin agak nabrak-nabrak. Kita tambahin lagi dari week 3 countries. Nah, ini countries sudah masuk. Sekarang kita coba tambahin yang foto Ubaya, kita drag ke layer.
Nah ini ya, jadi kalau kan kita zoom out, Ubaya tidak ada di tempatnya, dia ada di tengah-tengah sini. Nah seperti ini. Kenapa? Karena istilahnya ini ada di koordinat 0.0. Jadi misalnya kita nambahkan foto, ujung kiri atas akan menjadi koordinat 0,0 karena fotonya masih belum jelas dia mengikuti projection yang mana. Seperti itu. Karena ini saya buat baru, jadi kayaknya saya harus masukkan layer lagi. Sebentar, saya ulangi lagi stepnya. Ini jadi seperti ini 0,0. Saya ulangi lagi stepnya, kita add layer, kita tambahkan dulu yang kelurahan tadi di week 2 kelurahan SHP. Oke, add country sama upaya saya matikan dulu, lalu kita query lagi. Sebentar, apakah saya nge-save tadi? Add layer Tenggilis tadi dimana? Tenggilis nggak ada, kita buat lagi aja. Kita query lagi, open attribute table, kita query kecamatan. I like Tenggilis, select feature. Lalu tadi upaya agak di daerah sini, nggak apa-apa, kita pakai ini aja. Tadi kan udah, walaupun kita pakai yang di sini, upaya di sini tetap keambil sedikit-sedikit. Lalu diekspor lagi, save selected feature. Mungkin step ini akan saya skip sampai dengan saya mendownload ya, biar video nggak terlalu panjang. Nah ini ya, ini sudah seperti data tadi. Saya mengulang karena fotonya upaya tadi nggak sesuai. Nah ini sudah sesuai. Yang countries tadi kita semua sedikit, saya hapus saja, saya remove countriesnya, saya remove. Nah ini yang ubaya. Nah ubayanya masih tetap di tengah-tengah ya. Nah sekarang kita ingin membuat ubaya ini menjadi berada di tempat sebenarnya, yaitu ada di Tenggilis. Nah di mana tadi? Tadi ubaya ada di, sebentar. Nah ini di sini. Kita akan membuat seperti itu. Nah ini kita perlu namanya georeference tool, agar gambar-gambar raster yang terdapat yang terletak di tempatnya di dunia maka perlu di istilahnya di georeference tool. Jadi kita akan menambahkan plugin namanya georeferencer. Kalau sudah ada tinggal dicentang saja, maka akan ada sub menu baru yaitu georeferencer di menu raster ya. Kita coba cek di menu raster. Nah ini sudah ada georeferencer, atau enggak, kalau enggak ada kalian masuk ke plugin, cari georeference, namanya georeferencer. Nah ini ya. Cuman kalian cek dulu aja di raster. Kalau sudah ada menu georeferencer berarti sudah ada. Nah sekarang kita akan bermain-main dengan itu. Dan nanti kita akan membutuhkan titik acuan yaitu minimal 3. Bisa pakai ini maps coordinates ini, kita coba cek, atau GPS koordinat, atau juga saya biasanya pakai Google Maps juga bisa. Nah ini ya, nanti kita akan mencoba membuat titik acuannya 3 ini. Jadi di foto ubaya ini kita istilahnya janjian mana yang mau dijadikan titik acuannya. Misalkan kita membuatnya di sini titik 1, ini 1, 2, 3. Jadi kalau bisa di ujung-ujung, jangan di tengah-tengah semua. Jadi di ujung-ujung minimal 3 biar lebih akurat, lebih banyak lebih bagus lagi. Nah ini kita coba sesuai dengan PPT aja di ujung sini gitu ya. Oke, jadi pertama kita buka dulu GPS koordinat. Kita coba cari ubaya. Nah cuman ini ubayanya bisa dirubah enggak ya? Bentar kita cek. Oh bisa.
kita coba cari Ubaya. Nah ini benar ya, kita coba full screen. Kita pilih yang satelit nih. Kenapa milih yang satelit? Biar kita bisa kelihatan gedungnya. Nah kalau nggak salah sesuai dengan foto yang kita punya tadi itu ini ya, di gedung apa ya, gedung teknik, kayaknya di daerah sini. Nah di daerah sini ya. Berarti nanti kita cari titik koordinat yang ini 1 2 3 gitu ya. Oke, kita sudah siap. Yang pertama di web mengambil koordinatnya itu sudah siap, lalu fotonya sudah siap. Nah sekarang di gigisnya kita masuk ke menu georeference. Di menu raster georeference, seperti ini bisa dirubah nih. Nah bisa kita besarin aja, kita besarin. Nah lalu ini ada open raster, kita open raster aja fotonya tadi, foto Ubaya. Nah sekarang kalian perhatikan kursor kalian itu sekarang berada di add point yang warna kuning. Kita zoom di sini. Untuk saya pakai tangan dulu ya, pakai pen biar untuk memastikan. Nah kita paskan di sini jadi ujung. Kita klik lagi yang add point warna kuning, kita klik 1 kali, klik. Nah ini kita diminta untuk mengisi XY nya. Nah sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah kita paskan juga di webnya yang ini ya, kita klik 1 kali. Nah ini kita dapat, kita copy let long nya, kita copy. Bisa nggak bisa ini. Coba kita cari yang ini, yang lain aja ya. Nah ini bisa di copy nih, kita pakai ini aja. Kita cari Universitas Surabaya. Di zoom bukan UNESA. Kita cari manual di sini mana, di Rungkut Tenggilis Mejoyo. Ubaya ini mana, PT Demak bukan, ini Jalan Ubaya. Terus nah kita coba ganti layarnya jadi satelit. Nah di daerah sini. Nah ini tadi gedungnya, kita coba cari gedung yang ini. Saya lupa nama gedungnya apa, pokoknya pintu masuk itu lurus terus. Ini kayaknya gedungnya Teknobio. Agak susah ya dapat koordinatnya. Oke, kita pakai cara saya aja. Kita buka Google Maps. Sebentar saya cek, ini sudah jalan buka Google Maps. Nah kita cari Universitas ini Ubaya. Nah kita ganti yang satelit view-nya, kita zoom sedikit. Sebentar, kita ganti yang ya bisa satelit. Oke, kita cari gedung tadi di mana, di sini ya. Nah ini kan pintu masuk tadi ya, kita cari di sini ya. Kita klik 1 kali. Nah nanti akan muncul titik peta 1 kali ini, lalu akan muncul di bawah ada koordinatnya. Ketika kalian klik 1 kali, nah baru kalian copy di sini, copy yang positif menjadi X, yang negatif menjadi Y, lalu klik OK. Nah ini ada titik merah kecil, lalu datanya sudah muncul. Saya pen lagi, saya turun ke mana, ke bawah sini, gedung yang paling bawah ini. Kita bandingkan dengan yang di sini. Ini kemungkinan gedungnya ini ya. Kita ambil ujungnya lagi aja, kita klik 1 kali. Nah, akan muncul koordinatnya, kita copy. Nah sekarang di sini kita akan mendigitasi, kita tambahkan add point yang di bawah sini.
Oke, nah ini sudah poin kedua. Sekarang untuk yang ini kan kita sudah di atas sudah, bawah kiri sudah, sekarang bawah kanan. Bawah kanan itu kalau nggak salah gedung yang ini ya, kita klik ujungnya untuk ngambil X nya, copy, tempel di X yang di sini, lalu Y nya juga copy. Oke. Nah ini kita sekarang sudah punya tiga titik acuan. Kalau sudah punya 3 titik acuan, sebentar, kita masuk ke transformation setting dulu, kita cek CRS nya. Nah kita masuk ke transformation setting ya, ada di setting, transformation setting, CRS nya kita ubah jadi APSG 4326. Lalu ada output rasternya juga, ini otomatis ke save nya di tempat yang sama dengan ubahnya tadi, cuman dia ada otomatis underscore modify gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu aja, lalu kita klik OK, lalu kita coba start georeference, please set transformation type. Oke, kita pilih yang linear, lalu APSG 4326. Oke, lalu start georeference. Kalau sudah raster sudah sukses, kita coba minimize. Nah kita cek di itu ya, di file, di folder kita. Nah ini ya sudah ada upaya modify. Nah cuman seharusnya kita bisa milih langsung di itu ya. Kita coba transformation setting, create word only, no. Seharusnya ada settingan itu tadi, jadi kita bisa milih pada saat di generate otomatis tampil. Oh ini ya, load in cookies when done. Oke, load in cookies when done, kita oke, lalu kita coba lagi. Nah berhasil. Lalu di sini di layar kalian sudah otomatis ada upaya modify dengan lokasinya yang sudah di tempat yang seharusnya ini. Kita lihat all keys yang kita punya tadi bahkan sampai dengan dalam-dalamnya ini, jalan ini. Seperti itu. Jadi kita ada perbandingan, ini ubaya yang sudah diedit, ini ubaya aslinya, raster ubaya yang belum di georeference. Nah ini kita coba matikan dulu yang aslinya. Nah seperti itu ya untuk georeference. Agak hati-hati pada saat georeference karena kadang-kadang kalau kalian ada salah koordinatnya, maksudnya kalau perbedaannya sedikit masih oke, tapi kalau terlalu jauh biasanya ada nggak sesuai, nanti ada garis merah-merahnya gitu. Seperti itu. Nah, sebentar saya cek dulu ya, seperti itu. Cari lokasi XY nya kita sudah sampai dengan menempel pada tempat yang seharusnya. Nah, ini kurang lebih sudah pas. Oke, nextnya kita sudah menambahkan titik acuannya juga. Ini hasil reference-nya, dia akan ada tambahan underscore modify.div. Lalu untuk ngeceknya kita bisa menambahkan peta garis tadi, kita juga sudah. Nah ini sekarang foto drone-nya sudah siap didigitasi, jadi untuk kita bisa menambahkan digitasinya itu untuk di minggu depan. Cek progress. Nah cek progressnya nanti kalian menampilkan foto drone ubaya hasil reference kalian, jadi juga ada peta hasil download OSM tadi dan ada PCP-nya OSM. Jadi nanti minggu depan saya cek itu, lalu lakukan lagi proses tersebut untuk Gelora Bung Tomo bersama dengan hasil peta download OSM di daerah Gelora Bung Tomo juga. Nah jadi nanti kalian menambahkan digit. Oh enggak, ini yang ini hanya untuk menambahkan peta Gelora Bung Tomo aja, digitasinya minggu depan. Seperti itu materi kita minggu ini. Terima kasih dan selamat pagi. Oh iya, ini misalkan ini kan masih temporary ya, ini bisa kalau misalkan kalian mau menjadikannya jadi data yang paten, kalian harus save dulu.
kalian ekspor misalkan jadi Tenggilis point. Nah ini jadi Tenggilis point, kita save jadi week 4 tadi. Lalu yang garis line string juga kalian ekspor misalkan Tenggilis jalan. Oke. Nah jadi nanti misalkan kalian save projectnya, kalian buka lagi masih ada. Kalau masih temporary gini kalian save, kalian buka lagi hilang datanya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.